Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurhata Hadijaya, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Indraprasta PGRI dengan NIM 202 475 729 028. Pada hari ini, tanggal 21 Juli tahun 2025, saya bertugas sebagai guru di Sekolah SMK Al-Huda Kedungwungu Anjatan, Kabupaten Indramayu. Saya akan melakukan praktik UKIN di sekolah. Video ini merupakan bagian dari uji kinerja program pendidikan profesi guru. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar serta pemahaman peserta didik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Sudah perutnya sudah terisi semua? Sudah. Oke, kalau sudah makan ya, sudah sarapan, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Nah, sebelum belajar ya, Bapak mau lihat dulu nih ya, kira-kira di kelas ini sudah rapih-rapih belum nih ya. Coba dicek. Coba berdiri dulu semuanya. Oke, yang bajunya masih dikeluarkan tolong dimasukkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang bajunya dilinting ya, nah dirapihkan lagi ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih nyaman dan lebih enak ya, kemudian tidak ada gangguan ya, maka dari itu kalian cek dulu kebersihannya ya. Nah, sekiranya di sini sudah bersih apa belum? Sudah. Ya, jangan sampai pas kalian belajar banyak nyamuk ya, tepok-tepok ya. Nah, jadi dibersihkan dulu jika ada sampah atau di kolong-kolong meja ya, dibersihkan dulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, silahkan untuk ketua kelas dipersilahkan. Sebelum mulai, kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, kemudian ya, sebelum belajar Bapak mau cek dulu nih kehadirannya ya. Kira-kira di sini siapa yang tidak masuk? Roisa. Terus? Delita. Terus siapa lagi? Sudah. Roisa kenapa tidak masuk? Sakit. Kalau Delita? Alpa. Oke. Oke, sebelum masuk ke bagian pembelajaran ya, supaya nggak tegang ya, nah atau supaya otak kita fresh ya, nah enaknya kita ice breaking dulu ya. Oke, mau ya ice breaking? Oke, nanti ikuti instruksi yang Bapak berikan ya. Nanti silahkan kalian mengikuti instruksi Bapak ya. Nah, kira-kira misalnya contoh nih. Jadi instruksi seperti ini, misalnya Bapak tunjuk sebelah sini ya. Nah, nanti yang bagian sini itu nanti bilang just ya. Nah, kalau Bapak tunjuk sebelah sini bilang tak ya. Nah, kalau Bapak bilang sini, kalau Bapak tunjuk sebelah sini bilang dung ya. Nah, jadi jangan sampai pas Bapak tunjuk sini bilangnya dung ya. Nah, oke, siap? Coba dicoba dulu ya, kira-kira bisa fokus apa enggak? Dung, tak, dung, tak, dung, tak, dung, tak, dung, tak, dung, tak,
Oke, coba kalau ditukar ya, dibalik. Sekarang yang ini just, ini tak, ini dung, ini tak. Ya. Just. Tak. Dung. Tak. Just. Dung. Tak. Just. Dung. Tak. Oke, sekarang agak cepet nih, ya. Agak cepet, ya, harus fokus. Oke, sekarang dibalik yang ini just, ini tak, ini dung, ya. Sekarang agak cepet, ya. Nah. Oke. Lagi, ya. Nah, harus fokus, ya. Tadi apa yang ini? Ini? Dung. Just. Nah, oke. Dung. Tak. Just. Dung. Tak. Just. Dung. Just. Just. Tak. Dung. Just. Tak. Dung. Fokus ya, fokus. Oke. Jangan sampai salah, ya. Nah. Tak. Dung. Just. Dung. Tak. Dung. Tak. Dung. Dung. Tak. Dung. Tak. Dung. Dung. Just. Dung. Tak. Dung. Dung. Just. Dung. Tak. Dung. Dung. Oke, beri tepuk tangan. Oke, ya. Ya, kira-kira udah fokus nih untuk pembelajaran ya. Nah, udah takdung jesnya ya. Nah, awas diinget-inget ya. Nah, takdung jes ya. Tadi ini apa tadi? Jes, takdung. Diinget-inget ya. Nah. Oke, sebelum pembelajaran ya, di materi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang materi rantai makanan ya. Kira-kira masih inget enggak itu materi rantai makanan apa saja? Masih. Coba contohnya seperti apa rantai makanan itu? Padi sebagai produsen. Kemudian apa lagi? Iya, tikus sebagai konsumen. Kemudian kalau manusia konsumen juga ya. Nah, oke, berarti udah paham semua nih ya untuk materi-materi rantai makanan. Jangan sampai dilupakan ya materinya ya. Nah, kemudian ya Bapak akan menampilkan sebuah video ya. Nah, nanti video ini akan bersangkutan dengan pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti kita ini akan mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan ya. Nah, jadi di pencemaran lingkungan itu ada banyak ya. Jadi bermacam-macam pencemaran lingkungan. Nah, Bapak mohon silahkan kalian simak video yang akan Bapak berikan ya. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik untuk video tersebut. Oh, ada sampah plastik ya ke muka ya. Nah,
Pemandangannya bagus ya. Oke, habis. Nah, sudah melihat semua videonya? Nah, dari hasil video tadi ya, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan isi makna ya, makna yang ada di video tadi ya? Kira-kira siapa yang mau menjawab makna yang ada di video tadi? Coba untuk baris sebelah sini ya. Dalam video menjelaskan bahwa sampah plastik dapat menumpuk di laut dan dimakan oleh hewan laut yang akhirnya membahayakan rantai makanan termasuknya manusia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, jadi tadi video ya, pas ada orang makan gitu ya. Nah, itu kan ada anak kecil sedang meneropong ya. Nah, itu ternyata yang dimakan itu ada sampah plastiknya ya di situ. Nah, jadi bahaya juga ya. Jadi kita buang sampah ya, kemudian dimakan oleh hewan laut ya. Lalu kita makan lagi kan, ibaratnya ikannya gitu ya. Nah, itu ikannya itu sudah terkontaminasi ya. Tuh, jadi bahaya juga untuk tubuh kita ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, yang sebelah sini dulu. Dari video tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa sampah plastik itu sulit untuk terurai dan dapat mencemari laut dan serta tanah sehingga bisa membahayakan makhluk hidup serta lingkungan. Oke, beri tepuk tangan. Ya, jadi benar ya, untuk sampah plastik ya, itu sulit sekali untuk terurai ya. Kita membutuhkan berpuluh-puluh tahun ya untuk mengurai sampah plastik. Nah, bahkan di setiap hari itu kan kita sering itu ya membuang sampah plastik ya. Nah, kita sekali buang itu terurainya itu lama sekali ya. Tuh seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Dari video tersebut agar mengajak kita agar sadar betapa bahaya sampah plastik dan mulai mengurangi penggunaannya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Iya, oke, beri tepuk tangan. Ya. Oke, jadi untuk pertanyaannya ya sudah bagus semua ya, untuk penjelasannya sudah mulai paham semua ya. Apa itu masalah sampah plastik ya, tuh. Nanti dampaknya seperti apa itu kan sudah mulai memahami ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, di materi kita ya, itu kita akan masuk ke dalam materi pencemaran lingkungan ya. Video yang awal tadi itu sudah mulai mewakili ya. Nah, tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini itu ada pencemaran lingkungan air, udara, tanah ya. Masih ada banyak lagi ya pencemaran lingkungan. Nah, di bagian tujuan pembelajaran, nah ini harus yang kalian pahami ya, tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan ya apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan ya. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan ya, seperti air, udara, tanah, suara ya. Jadi suara juga ya. Nah, cuma kita hanya membahas air, udara dan tanah ya. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan ya sumber penyebab terjadinya pencemaran ya. Nah, jadi kok bisa air itu jadi keruh ya. Nah, itu sumbernya dari mana ya. Tuh, jadi kita bisa menjelaskan sumbernya. Kemudian yang keempat, menyebutkan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan ya. Nah, jadi kita bisa menyebutkan nih, misalnya kita mandi dengan air kotor ya. Nah, itu nanti
dampaknya seperti apa ya? Kulitnya entah gatal-gatal ya, atau misalnya panuan ya. Nah, iya amit-amit ya. Nah, jadi harus bersih. Jadi kita harus mandi dengan air yang bersih. Kemudian yang kelima ya, memberikan solusi atau upaya penanggulangan pencemaran ya. Jadi misal kita melihat air kotor atau banyak sampah ya, solusinya seperti apa ya. Nah, jadi semua masalah itu pasti ada solusinya ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, memulai isinya, nah Bapak harap kalian nanti bisa untuk menyimak materi secara fokus ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang bermain HP ya, ada yang menggambar ya, atau ada yang bermain dengan temannya ya. Jadi semuanya harus bisa memperhatikan di bagian materi ya. Oke, untuk materi yang pertama ya, itu adalah pengertian pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan itu adalah keadaan di mana lingkungan seperti air, udara, tanah, atau suara ya, itu menjadi kotor atau rusak ya, karena adanya zat-zat yang berbahaya ya. Zat-zat berbahaya itu macam-macam ya. Ada zat cair ya, entah itu bahan kimia ya, tuh seperti itu. Dan zat berbahaya itu masuk ke dalamnya ya. Nah, jadi masuk ke bagian tanah atau tercampur dengan air ya. Zat-zat ini biasanya berasal dari kegiatan manusia. Seperti pembuangan sampah ya. Kita sering kan ya buang sampah pagi hari ya. Asap kendaraan ya. Kalau kita berangkat dari rumah ke sekolah ya, itu kan sudah menghirup asap-asap kendaraan ya. Limbah pabrik atau bahan kimia pertanian ya. Tuh, jadi harus berhati-hati ya tentang limbah-limbah ini ya. Nah, untuk pencemaran lingkungan ya, itu Bapak akan menjelaskan 3 jenis pencemaran ya. Yang pertama itu ada pencemaran air. Yang kedua ada pencemaran udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah ya. Nah, jadi ini adalah komponen ininya ya, untuk materi-materi yang akan kita bahas ya di dalamnya. Nah, yang pertama ya, pencemaran air ya. Nah, jadi pencemaran air itu biasanya adalah masuknya zat, bahan kimia atau limbah atau mikroorganisme ke dalam sumber air ya. Tuh. Entah itu sungai ya, entah itu danau, laut, sumur, bahkan bisa juga air minum ya. Tuh. Yang menyebabkan air menjadi kotor, bau, berubah warna, dan tidak bisa digunakan oleh kita ya sebagai manusia ya. Bahkan hewan juga ya, kalau misalnya ada hewan ya itu berada di dalam air yang kotor ya. Kemudian kalian habis nyuci baju ya, nah dibuang tuh deterjen, itu kan pasti ikannya pada mabok ya. Tuh. Ataupun tumbuhan ya, jadi tumbuhan juga sama ya, makhluk hidup. Jadi kalau kita siram dengan air deterjen ya atau air apa, itu nanti lama-lama tumbuhan itu akan layu, bahkan bisa mati ya. Tuh. Nah, di sini ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran air ya. Yang pertama, limbah rumah tangga ya. Nah, ini yang sering kita lakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, ada sabun ya, deterjen, minyak bekas ya, kemudian sampah organik ya. Kemudian yang kedua itu ada limbah industri ya. Itu zat kimia berbahaya yang dibuang ke sungai tanpa diolah ya. Tuh, jadi kayak perusahaan ya, itu ketika membuang zat itu harusnya ada pengolahannya dulu ya, supaya tidak bisa mencemari lingkungan. Tapi kalau langsung sumbernya ya langsung dibuang tanpa adanya pengolahan, maka
air itu bisa lebih tercemar ya. Kemudian yang ketiga, pertanian dan peternakan ya. Nah, biasanya kalau pertanian itu ya supaya tanamannya bebas dari hama ya. Nah, atau dari tikus yang lainnya ya. Itu kan biasanya menggunakan pestisida ya. Nah, jadi pestisida juga itu termasuk bahan zat kimia yang membahayakan ya. Kemudian pupuk kimia ya, dan kotoran hewan yang mengalir ke sungai ya. Yang keempat, sampah plastik ya. Nah, jadi jangan sampai kalian membuang sampah di sungai ya. Nanti lama-lama menumpuk, sampahnya menjadi banyak ya. Tuh. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai atau ke laut ya. Nah, itu biasanya kalau kita lewati sungai ya, itu banyak sekali sampah-sampahnya ya. Itu biasanya ya dari kita sendiri ya, biasanya membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada dampaknya ya. Dampak dari pencemaran air ya. Itu yang pertama adalah air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi ya. Ikan dan makhluk air lainnya nanti lama-lama bisa mati, bahkan bisa punah ya. Kemudian ketiga, menyebabkan penyakit seperti diare, kolera atau keracunan ya. Pernah nggak di sini ada yang pernah kena sakit diare? Pernah. Nah, itu biasanya disebabkan oleh air yang tercemar ya. Jadi kalau mau makan harus hati-hati, atau mau minum ya, itu harus lihat-lihat dulu ya airnya ya. Kemudian menurunnya kualitas air dan tanah ya, karena air sama tanah itu adalah komponen yang sama ya. Ibaratnya kalau misalnya air itu tercemar, maka tanah di sekitarnya juga akan ikut tercemar ya. Kemudian merusak ekosistem air ya. Jadi misalnya ada hewan yang mati atau punah, maka hewan-hewan yang di atasnya juga tidak bisa makan ya. Nah, jadi kayak pertemuan kemarin itu ya tentang materi rantai makanan. Jadi kalau ada satu makanan yang punah ya, atau hewan yang punah, itu nanti hewan-hewan yang lain juga akan ikut punah ya, karena nggak bisa makan ya. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pencemaran udara ya. Nah, ini yang sering kita hirup setiap detik ya. Nah, bahkan kemudian pencemaran udara adalah kondisi di mana udara tercampur dengan zat-zat berbahaya ya, atau disebut dengan polutan ya. Seperti asap, gas beracun, dan partikel debu ya, sehingga kualitas udara menjadi buruk dan berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup ya. Tuh. Nah, asap itu macam-macam ya. Jadi ada asap rokok ya, itu berbahaya ya. Kemudian ada lagi asap kendaraan ya, itu berbahaya ya. Kemudian ada lagi asap dari pabrik ya, itu juga berbahaya ya. Tuh. Kemudian gas beracun ya. Tuh. Nah, kemudian penyebab pencemaran udara. Nah, di sini ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama, asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida ya. Nah, dan nitrogen oksida ya. Tuh. Jadi kandungan karbon monoksida dan nitrogen oksida itu juga berbahaya ya. Asap dari pabrik atau industri ya, menghasilkan gas berbahaya seperti sulfur dioksida. Kemudian yang ketiga, pembakaran hutan dan lahan ya. Nah, jadi kalau dibakar kan pasti menghasilkan asap tebal ya. Nah, itu bikin orang-orang sesak nafas ya. Debu pembakaran sampah sembarangan ya, menghasilkan racun dan zat berbahaya di udara. Kemudian yang kelima, aktivitas rumah tangga dan dapur tradisional ya, itu biasanya menghasilkan asap dan kayu bakar atau minyak tanah juga ya. Kadang-kadang mencium baunya saja sudah bikin pusing ya. Nah, itu karena berbahaya ya. Nah, di sini ada beberapa dampaknya ya ketika udara itu sudah
tercemar ya. Dampaknya yang pertama adalah menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma ya dan ispa ya. Tuh, jadi kalau misalnya kalian menghirup asap yang menyengat ya, itu biasanya langsung sesak ya dadanya. Kemudian dapat menimbulkan penyakit jangka panjang seperti kanker dan paru-paru ya. Mengerikan sekali ya kalau sudah terkena penyakit kanker atau paru-paru ya, itu dampaknya luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, menurunkan jarak pandang ya. Tuh, jadi kalau asap tebal ya, kita sedang berkendara ya. Nah, itu biasanya jarak pandang kita itu menjadi terbatas ya. Nah, itu juga berbahaya ya. Kita nggak tahu di depan ada motor atau apa ya. Tuh, seperti itu. Kemudian menyebabkan hujan asam ya. Tuh, jadi kalau hujan yang masih bersih itu masih segar ya. Tapi kalau sudah terjadi pencemaran udara itu biasanya hujannya itu rasanya asam ya. Tuh, airnya asam ya rasanya tuh ya. Dan itu bisa menyebabkan karatan pada logam-logam ya dan yang lainnya ya. Kemudian memicu efek rumah kaca dan pemanasan global. Dan yang terakhir merusak tanaman dan mencemari air hujan ya. Tuh, walaupun udara sering kita hirup dan itu kalau sudah tercemar dampaknya luar biasa ya. Nah, kemudian pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya ya. Biasanya itu seperti bahan kimia ya, limbah, sampah ya, yang menyebabkan tanah menjadi rusak ya. Atau misalnya kita tanami tanaman menjadi tidak subur ya, dan tidak bisa digunakan secara normal untuk menanam atau kehidupan makhluk hidup ya. Karena di dalam tanah itu banyak sekali mikroorganisme yang hidup ya, seperti cacing ya. Itu kalau banyak sampahnya ya dia akan mati ya lama-lama ya. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian penyebab terjadinya pencemaran tanah ya. Yang pertama adalah sampah plastik ya dan anorganik ya. Sampah plastik itu sulit terurai dan menumpuk dalam tanah ya, karena membutuh proses yang sangatlah lama ya. Kemudian limbah rumah tangga dan industri ya, mengandung bahan kimia berbahaya yang meresap ke dalam tanah ya. Pupuk dan pestisida ya, kimia yang berlebihan ya, itu bisa meracuni tanah dan makhluk hidup di dalamnya ya. Misalnya kita ingin mengusir hama ya di dalam perkebunan ya. Nah, tetapi dampaknya bukan hanya hama saja ya, hewan-hewan yang lain juga akan ikut mati ya, tuh dampaknya tuh. Kemudian tumpahan minyak atau bahan bakar merusak struktur dan kandungan tanah ya. Kemudian menimbulkan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, dari semua pencemaran lingkungan ya, seperti air, tanah, udara ya, itu kita bisa mengatasinya ya. Nah, jadi dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya. Yang pertama itu kita bisa menerapkan prinsip 3R ya. Reduce, reuse, recycle ya. Tuh. Kurangi penggunaan barang sekali pakai. Apa contohnya? Plastik. Gunakan kembali barang yang masih bisa dipakai ya. Kemudian daur ulang sampah organik dan anorganik ya. Contohnya seperti sampah plastik ya, kita daur ulang menjadi sebuah kerajinan ya. Tuh. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya ya. Tuh, jadi kalau habis makan ya di kelas ya, habis minum ya, nah
itu sampahnya jangan taruh di kolong ya. Nah, langsung dibuang ke tempat sampah ya. Pisahkan sampah organik dan anorganik ya. Jangan membuang sampah ke sungai, jalan atau tanah ya, yang sering biasanya habis minum dibuang di jalan ya. Nah, itu biasakan untuk memperbaiki diri ya. Jadi pertama-tama kita coba sedikit demi sedikit ya membuang sampah itu di tempatnya. Kemudian tidak membakar sampah sembarangan ya. Mencegah polusi udara dan gangguan pernapasan ya tuh. Kemudian yang keempat, menanam pohon dan menjaga hutan. Pohon menyerap polusi udara dan menjaga kualitas tanah serta air ya. Tuh. Yang kelima, menggunakan bahan kimia secara bijak ya, jadi tidak berlebih ya. Tuh. Kurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Jadi takaran itu jangan terlalu banyak ya. Kemudian gunakan bahan ramah lingkungan. Yang keenam, mengolah limbah rumah tangga dan industri dengan benar. Limbah cair dan padat harus diolah sebelum dibuang ya. Kemudian jangan membuang limbah ke sungai ya atau ke tanah ya. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Gunakan sepeda ya, jalan kaki atau kendaraan umum ya. Tuh, apalagi kan masih kecil-kecil ya. Nah, itu jadi harus pakai kendaraan umum ya. Tuh, kalau yang rumahnya dekat, jalan kaki ya. Tuh. Yang kedelapan, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat ya. Kampanye kebersihan lingkungan ya, kemudian mengajarkan pentingnya menjaga air, udara, dan tanah ya. Jadi misalnya kalian menjadi seorang ya, menjadi seorang misalnya di sebuah di desa ya, di kantor desa ya, itu sering-sering kali kalian harus bisa memberikan penyuluhan ya, informasi tentang mengedukasi masyarakat ya, supaya membuang sampah itu jangan sembarangan ya. Tuh, seperti itu. Oke, nah untuk materinya sudah selesai ya. Nah, kira-kira sampai sini sudah jelas apa belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau semisal hujan asam itu seperti gimana ya Pak? Hujan asam. Jadi hujan asam itu biasanya tuh hujannya itu warna airnya itu berubah warna ya. Jadi nggak putih. Jadi kalau misalnya terkena di tanah atau di benda ya, itu ada kotorannya biasanya ya. Jadi misalnya langsung gitu ya dari air hujan ya, itu misalnya kita taruh di gelas, nah itu biasanya mengendap, ada endapannya ya, dan itu berbahaya ya. Tuh. Tapi kalau misalnya air hujannya masih bersih ya, itu warnanya masih bening ya. Tapi kalau misalnya sudah terkena polusi, itu air hujannya itu biasanya agak berwarna kuning ya, atau misalnya agak butak ya, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, supaya hasil pembelajaran ini lebih bermakna dan supaya kalian bisa lebih memahami secara mendalam ya tentang materi yang Bapak sampaikan, untuk kelas ini kan sudah Bapak bagikan ya kelompok-kelompoknya ya. Nah, oke, untuk sekarang silahkan nanti kalian berdiskusi dengan teman sebangku ya terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Akan Bapak bagikan ya, ada kelompok pencemaran air, ada kelompok pencemaran udara, dan ada kelompok pencemaran tanah ya. Nah, untuk mengisinya ya, itu ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalian harus baca dulu ya. Nah, materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kalian pahami dulu materinya ya. Kemudian kalian analisis soal-soalnya ya. Baru kalian jawab di lembar diskusi ya. Nah, jangan lupa di sini
ada kelas ya, diisi kelasnya, ada kelompok ya. Misalnya contoh, kelompok pencemaran air ya, kelompok pencemaran udara, kelompok pencemaran tanah ya. Tuh. Ini ada nama anggotanya, silahkan diisi ya. Jawabannya belum. Ada yang mau bertanya? Iya, dipresentasikan. Yang kita tulis ini. Iya, yang ditulis nanti dipresentasikan ya. Mana? Yuk, dikerjakan, ditulis. Di kertas lembar apa di Ditulisnya langsung di ini ya, di lembarannya ya. di LKPD? Di LKPD-nya ya. Oh, oke. Ya udah kita bawa aja. Membuang sampah sembarangan yang menyebabkan ini bukan yang terjadinya pencemaran itu membuang sampah sembarangan. Polusi udara, banyaknya polusi udara dari kendaraan itu banyak.
Gimana? Bisa? Bisa? Bisa. Yang mengakibatkan banjir. Gimana untuk kelompok ini? Bisa? Bisa? Pak? Ya. Ada kesulitan nggak? Tidak. Nggak ada. Misalkan nyatetnya kelebihan boleh di bawahnya ataupun di sampingnya kan? Ya, boleh. Jadi kalau misalnya kurang, boleh di baliknya, ya. Tuh. Gimana untuk kelompok ini? Lancar Pak. Ada masalah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Bisa mengerjakan? Bisa Pak. Bisa. Nanti kalau misalnya sekiranya instruksinya kurang jelas, boleh ditanyakan ya, cara mengisinya ya. Penyebaran lingkungan harus segera ditangani dan dijaga karena jika tidak Yuk, udah sampai mana isinya? Bentar lagi Pak. Waktunya masih lama ya? Masih berapa menit lagi Pak? Iya. Masih lama. Nanti kalau sudah, nanti Bapak kasih tahu. kayak menjadi keruh, iya ayam menjadi keruh gitu bau gitu ya. Oke, waktunya masih 10 menit lagi ya untuk diskusi. Diingat-ingat ya yang tadi Bapak jelaskan ya. Oh, bisa terjadi pencemaran lingkungan, itu apa saja ya. Nah, kemudian dijawab ya di LKS-nya.
aja. Itu orang baru. Ya udah. Itu baru. Apa? Enggak. Bola apa tadi tuh awalnya? Boleh ya. Nanti dipresentasikan ya. Emang kayaknya sampainya diajarin cara nulis jauh. Sudah selesai semua? Sudah Bapak. Oke. Nah, nanti ya hasil diskusi kalian itu nanti akan dipresentasikan ya. Nah, jadi nanti untuk presentasinya itu ada narator ya. Kemudian ada MC-nya ya. Tuh, nanti boleh bergantian tugas ya dengan teman-temannya ya. Misalnya siapa yang ingin menjelaskan, siapa yang menjawab pertanyaan ya, dan membuka presentasi ya. Nah, itu nanti siapa saja ya. Dibagi-bagi ya tugasnya. Oke. Sudah siap untuk presentasi? Oke, untuk waktu presentasi ya itu 5 menit ya. Nah, jadi waktu presentasinya 5 menit. Nah, nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, misalnya sudah menjelaskan presentasinya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Oke. Kira-kira kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok pencemaran siapa? Ya, oke, silahkan ya. Dijelaskan kelompoknya tentang kelompok apa ya. Oke, ya, pencemaran udara. Ya, oke, silahkan. Yo, yang
membuka acaranya siapa? Ya, tanggung jawabnya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Divi Anggita. Nama saya Ajeng Priyani. Nama saya Retno Palupi. Nama saya Vina Rahmadani. Putri Pamalasari. Baik, kali ini saya akan membacakan tentang pencemaran udara. Apa saja yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau benda asing ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan keseimbangan alam, sehingga membahayakan makhluk hidup dan lingkungan itu sendiri. Sebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan yang kamu ketahui. 1. Pencemaran udara terjadi karena asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah yang mencemari udara. Pencemaran air. Air menjadi kotor karena limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah. Pencemaran tanah. Tanah tercemar akibat sampah plastik, limbah kimia, dan pestisida berlebihan. 3. Apa saja penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar kita? Penyebab utama pencemaran lingkungan antara lain asap kendaraan motor, pembakaran sampah sembarangan, limbah pabrik, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Nomor 4. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Pencemaran udara bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Pencemaran air membuat air tidak layak dikonsumsi. Pencemaran tanah membuat tanah tidak subur dan berbahaya bagi tanaman. 5. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan? Saya bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah sembarangan, serta ikut dalam kegiatan penghijauan. 6. Mengapa pencemaran lingkungan harus segera ditangani dan dicegah? Karena jika dibiarkan terus-menerus, pencemaran lingkungan akan merusak kesehatan manusia, merugikan makhluk hidup lain, dan merusak bumi sebagai tempat tinggal kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, daur ulang bisa membuat lingkungan bisa lebih bagus. Ya, oke. Iya, bisa karena sampah diolah kembali dan tidak menumpuk di tanah. Ya. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok mana lagi? Ya, oke, silakan maju. Oke, ini siapa yang menjelaskan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pencemaran tanah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Siosi. Serli Amandasari. Anggun Toyana. Indah Intanasi. Saya Gina. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Shirley. Pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya ke dalam lingkungan seperti tanah, air, dan udara yang menyebabkan kerusakan, menurunnya kualitas lingkungan, dan membahayakan kehidupan makhluk hidup. 2. Sebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan yang kamu ketahui. Jelaskan masing-masing secara singkat. Pencemaran tanah
terjadi ketika tanah tercampur oleh sampah, limbah beracun, dan atau bahan kimia, sehingga tanah menjadi rusak dan tidak subur. Pencemaran air menyebabkan oleh limbah rumah tangga atau industri yang dibuang ke sungai atau laut, membuat air menjadi kotor dan berbahaya. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan atau pabrik yang mencemari udara dan berdampak pada kesehatan pernapasan. Apa saja penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar kita? Membuang sampah plastik dan logam ke tanah, menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan di lahan pertanian, membuang limbah beracun dari industri atau rumah tangga langsung ke tanah. 4. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Tanah menjadi tidak subur sehingga tanaman sulit tumbuh. Air tanah bisa ikut tercemar dan tidak aman untuk dikonsumsi. Makhluk hidup di dalam tanah seperti cacing atau mikroorganisme mati, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan? Tidak membuang sampah sembarang ke tanah, mengikuti kegiatan daur ulang sampah di sekolah, menggunakan produk ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 6. Mengapa pencemaran lingkungan harus segera ditangani dan dicegah? Jelaskan pendapatmu. Karena pencemaran lingkungan merusak alam dan bisa membahayakan kesehatan manusia dalam jangka panjang. Jika tidak segera ditangani, kualitas tanah dan sumber daya alam lainnya akan menurun dan sulit dipulihkan. Baik, ada yang ditanyakan? Apakah daur ulang bisa membantu mengurangi pencemaran tanah? Jelaskan. Ya, karena sampah bisa diolah kembali dan tidak menumpuk di tanah. Gimana jawabannya? Ada lagi? Ada lagi? Sekian, Beri tepuk tangan. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok terakhir ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pencemaran air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fanurul Aini. Nama saya Haudatul Zahra. Saya Ilah Mubarak. Saya Kalaristiana. Saya Queen Saderbi. Untuk penjelasannya dimulai dari Ilham. Satu, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya atau limbah ke dalam lingkungan, seperti air, udara, atau tanah, yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kotor, dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh makhluk hidup. 2. Sebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan yang kamu ketahui. Jelaskan masing-masing secara singkat. 1. Pencemaran air terjadi ketika limbah rumah tangga, industri, atau pertanian mencemari sungai, laut, dan danau sehingga air tidak layak digunakan. 2. Pencemaran udara terjadi akibat asap kendaraan dan pabrik yang mencemari udara dan menyebabkan gangguan kesehatan. 3. Pencemaran tanah terjadi ketika tanah tercemar
oleh sampah plastik, bahan kimia, atau limbah beracun yang menyebabkan tanah tidak subur. Tiga, apa saja penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar kita? 1. Pembuangan limbah rumah tangga atau pabrik langsung ke sungai tanpa diolah. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. 3. Penggunaan bahan kimia berlebihan seperti pupuk dan pestisida di pertanian. 4. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? 1. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan gatal-gatal pada manusia. 2. Ikan dan hewan air lainnya bisa mati karena air mengandung racun. 3. Lingkungan menjadi tidak nyaman, bau, dan tidak sehat untuk ditinggali. Nomor 5, apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan? Poin 1, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Poin 2, mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan di sekolah dan rumah. Poin 3, mengedukasi teman dan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan. Nomor 6, mengapa pencemaran lingkungan harus segera ditangani dan dicegah? Jelaskan pendapatmu. Karena jika dibiarkan terus, pencemaran air bisa merusak ekosistem, membahayakan kesehatan manusia, dan menyebabkan krisis air bersih. Lingkungan yang bersih adalah kebutuhan semua makhluk hidup, jadi harus dijaga bersama-sama. Baik, ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 2. Apa contoh limbah rumah tangga yang sering mencemari sungai? Jawabannya, sabun, deterjen, minyak bekas, dan sampah plastik. Gimana jawabannya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, nah jadi hasil dari diskusi teman-teman sekalian ya, itu sudah mulai ya banyak yang memahami ya apa itu pencemaran air ya, apa itu pencemaran udara, apa itu tanah dan dampaknya ya, serta solusi-solusinya ya. Jadi banyak teman-teman juga yang bertanya tentang gimana sih solusinya ya supaya lingkungan kita itu tidak terlalu tercemar gitu ya. Nah, kita bisa meminimalisir ya terjadinya tercemarnya lingkungan ya. Nah, oke, untuk supaya agak refreshing ya. Nah, Bapak akan menampilkan video lagi ya. Nah, jadi nanti videonya tentang berita-berita ya. Nah, kira-kira di sini udah sering lihat berita enggak? Sering. Di mana? Di televisi, radio, atau di mana? Televisi. Ada lagi? Handphone ya, apalagi sekarang udah canggih-canggih ya. Nah, jadi berita apa saja ada di handphone. Oke, Bapak akan mencoba menayangkan sebuah video ya. Nah, nanti bisa kalian simak lagi. Nah, ini keterkaitannya tentang berita yang sering terjadi di sekitar kita ya. Nah, oke, silahkan dilihat ya untuk videonya. Persoalan sampah warga. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini.
lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun Sampahnya banyak sekali ya. 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Nah, ini pengelolaan contoh air-air yang sudah tercemar. menjelaskan bahwa pengertian Jadi pencemaran lingkungan di sebuah adalah sungai ya kemasukan itu makhluk sampahnya hidup, banyak sekali zat, ya. Nah, ini energi, kan ataupun mengakibatkan komponen seperti lain ke dalam banjir ya, lingkungan, atau penyakit itu berubahnya semuanya tatanan ada di situ lingkungan ya. akibat Kalau kegiatan misalnya air manusia sudah dan tercemar. proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan ini merupakan kebakaran hal hutan. yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang tentunya menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka Nah, ini panjang. contoh polusi di Selanjutnya sebuah kita pabrik akan mengenal jenis-jenis pencemaran jadi lingkungan. berbahaya. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita Wah, akan banyak ya bahas secara pencemaran singkat pencemaran satu lingkungan persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya ada CO, CO2, ada NO. Dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm atau part per million. Oke, itu adalah pencemaran udara. Bagaimana dengan pencemaran air? Pencemaran air itu terjadi karena zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, ataupun air laut. Itu pencemaran air. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam area Nah, tanah. ini sedang Pencemaran air dan menyemprot tanah ya bisa terjadi zat dalam bentuk pestisida. pencemaran biologi ataupun kimia. Selanjutnya Yang adalah sering kita sampah lihat organik. kalau di Sampah organik area yang dibuang ke pesawahan, perairan ya. akan mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk yang membutuhkan oksigen tentunya, sehingga menyebabkan kadar oksigen di perairan berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen. Bisa berakhir kematian nih. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya sahabat semua. Nah, masih ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya juga terjadi sudah akibat termasuk cahaya pencemaran dari ya. teknologi modern Jadi ada seperti juga lampu. pencemaran Kenapa cahaya. demikian? Karena cahaya dapat mengubah persepsi siang dan malam makhluk hidup, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya itu ada yang burung berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh tentang cahaya terang di malam hari di situ. Ada juga hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang terlihat baur misalnya bisa tertukar nih. Sehingga terjadi juga gangguan pada pola pertumbuhan tanaman. Itu karena pencemaran cahaya. Kelihatannya simpel tapi sangat berpengaruh juga di sini. Selanjutnya ada pencemaran suara.
Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, Nah, ini kalau di seperti mesin perkotaan, industri, banyak kendaraan mobil, banyak bermotor, dan motor, pesawat ya. terbang. Suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga kalau misalnya selera musiknya nggak sama nih, bisa menjadi pencemaran juga ya di situ. Nah, ini Pencemaran sebuah suara dapat ini menyebabkan ya, gangguan-gangguan metabolisme, panggung ya, gangguan tekanan darah, musikal gangguan ya. jantung, bisa darah tinggi kali ya, karena nggak suka musiknya dia dengerin terus-menerus, suaranya keras lagi. Nah, itu adalah pencemaran-pencemaran yang ada di sekitar kita. Di video selanjutnya, tentunya Mr. Brick akan membahas lebih lanjut tentang penyebab, dampak, dan juga cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Tentunya sahabat semua jangan lupa subscribe channel Mr. Brick agar sahabat mendapatkan update materi selanjutnya. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran lingkungan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Dan bagi sahabat yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Brick, jangan lupa like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Nah, ya, gimana? Sudah mulai memahami tentang pencemaran ya? Oke, jadi ya kesimpulannya ya, setelah kita mempelajari ya apa itu pencemaran lingkungan ya, nah kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi sebagai kita makhluk hidup ya yang berakal, kita harus bisa menjaga lingkungan ya, supaya apa? Supaya lingkungan kita itu tidak tercemar ya. Misalnya kita ingin membuang sampah ya, nah jangan dibuang sembarangan ya, atau di sungai seperti tadi di video ya, itu satu orang buang sampah ya. Begitu di sebuah desa itu ada ribuan orang ya, satu orang sampah, satu orang buang sampah ya, itu nanti lama-lama di sebuah sungai itu akan menumpuk ya. Nah, dan itu bisa mengakibatkan berbagai bencana ya, seperti banjir ya, diare, penyakit ya, dan masih banyak lagi ya. Kemudian pestisida juga ya. Nah, misalnya setiap area persawahan ya, itu semuanya menggunakan pestisida ya dengan dosis yang banyak ya. Nah, itu nanti akan mengakibatkan juga ya, seperti tanahnya tandus ya. Kemudian banyak mikroorganisme yang mati ya, sehingga rantai makanan itu nanti menjadi tidak stabil ya, tuh seperti itu. Kemudian kayak pencemaran udara ya. Nah, misalnya kita membakar sampah apa, itu nanti akan menjadi sebuah polutan ya, yang mengakibatkan berbagai macam penyakit ya. Nah, jadi asma ya, ispa ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, setelah sudah Bapak jelaskan ya, sudah Bapak simpulkan ya untuk materinya, Bapak mohon untuk memberikan ya sebuah refleksi untuk diri Bapak sendiri ya. Jadi sekiranya nanti kalian diisi sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalnya Bapak menjelaskannya terlalu cepat ya, atau kurang jelas, nah bisa kalian tulis ya di dalam lembar refleksi. Supaya apa? Supaya nanti Bapak bisa memperbaiki pembelajaran Bapak ke depannya ya. Seperti itu. Oke, ini untuk satu anak satu lembar refleksi ya. Silahkan diisi. Tidak usah diisi nama ya. Jadi cukup dicentang-centang saja. Udah? Oke, silahkan diisi ya. Nah, sesuai dengan unek-unek kalian ya. Misalnya, wah Bapak terlalu cepat nih ngajarnya. Nah, boleh ya. Diisi dengan sejujur-jujurnya ya.
ya. Kalau sudah dikumpulkan di mejanya masing-masing ya. Nanti Bapak ambil. LKPD juga dikumpulkan ya. Jadikan satu saja. Udah semua? Udah? Oke, yang sudah dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Ini sudah? Oke, dikumpulkan ya. Terima kasih. Mana? Ini sudah belum? Wah, curhat kayaknya ini. Oke, terima kasih. Ya. Nah, untuk materi minggu depan ya, nanti bisa kalian pelajari ya tentang bumi dan antariksa ya. Nah, jadi bisa kalian baca-baca lagi ya sebelum pembelajaran, bisa kalian baca dulu materinya ya supaya nanti bisa lebih memahami ya tentang materi bumi dan antariksa ya. Nah, oke, supaya kalian bisa lebih fresh lagi ya, kita ice breaking lagi ya. Masih ingat kan ice breakingnya? Oke, masih ingat. Ayo, tadi yang tengah apa nih? Bisik-bisik. Apa ya tadi ya? Nah, coba. Ini apa? Yang kompak ya. Nah, harus harus kompak ya. Nah, jadi jangan satu orang, semuanya harus just gitu ya. Nah, satu kelompok ini ya. Oke, fokus ya. Nah, oke. Supaya lebih fresh lagi. Oke, ulangi ya. Nah, ini serius nih ya. Fokus, fokus ya. Nah. Oke, tepuk tangan. Oke, karena waktu sudah mulai mau habis ya. Nah, untuk minggu depan ya, mohon dipelajari lagi ya materinya. Jangan sampai nanti pas di pembelajaran kalian belum membaca ya. Kalau misalnya kalian belum membaca materinya ya, itu nanti pas kalian mempelajari materi di kelas itu biasanya akan merasa kebingungan ya. Jadi nggak tahu ini arah materinya kemana ya. Tapi kalau kalian sudah membaca ya, sudah memahami ya, atau misalnya masih ada yang belum paham ya, nah itu nanti bisa dilanjutkan di kelas ya. Nah, jadi pas guru menjelaskan materinya, kalian sudah bisa memahaminya ya. Tuh. Oke, silakan untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Untuk ketua kelasnya memimpin doa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Barangkali Bapak masih banyak kesalahan ya, atau cara mengajarnya masih belum pas ya. Nah, nanti akan Bapak perbaiki di pembelajaran-pembelajaran berikutnya ya. Mohon maaf dari Bapak ya. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.